Halo, selamat malam pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menemani waktu beristirahat Anda malam ini, kami hantarkan 3 informasi terbaru dari sektor ekonomi. Dengan berita pertama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mendorong kementerian dan lembaga lain untuk bersinergi dalam mewujudkan UMKM alih digital. Hal tersebut diwujudkan lantaran baru sekitar 12 juta UMKM yang telah beranjak ke digital. Sementara di tahun 2023, pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM mengadopsi teknologi digital. Sementara itu, untuk sektor pertanian, pemerintah mendorong agar akses kredit usaha rakyat dapat dimaksimalkan oleh para petani milenial. Kementerian Pertanian ingin petani milenial bisa lebih masif lagi dalam mengembangkan sektor pertanian di tanah air. Pemirsa, berikutnya kita akan melihat bagaimana peningkatan ekonomi dalam negeri juga terus didorong di berbagai wilayah termasuk di Jawa Barat. Bank Indonesia Perwakilan Jabar bersama Pemda setempat mendorong pemulihan ekonomi UMKM melalui gelaran Karya Kreatif Indonesia yang diharapkan dapat memperluas pasarnya hingga ke kancah global. Ketiga berita dapat disaksikan pada tayangan video berikut ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam acara pembukaan Puncak Karya Kreatif Indonesia Kamis 23 September menyatakan, mendorong UMKM bertransformasi ke platform digital merupakan solusi mitigasi pemulihan UMKM di tengah gelombang pandemi. Sandi menyatakan, Kemenparekraf telah bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya terkhusus untuk pengembangan produk UMKM di kawasan destinasi pariwisata super prioritas. Seperti yang disebutkan Sandi, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia telah mampu membantu UMKM masuk ke platform digital. Pada 2020, ada sekitar 3,7 juta UMKM yang bergabung di platform digital, sehingga secara keseluruhan hampir 12 juta UMKM telah go digital. Total target 30 juta UMKM di akhir tahun 2023 insya Allah bisa kita hadirkan. Kami punya program-program seperti Bedakan, bedah desain kemasan, bergerak, bedah gerai kuliner, dan program inkubasi kuliner dan kria, serta berbagai program lain yang nanti akan kami kerjasamakan, kolaborasikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sandi berharap melalui berbagai rangkaian kegiatan bersama kementerian dan lembaga lainnya, terjadi peningkatan kapasitas UMKM, sehingga terbuka lapangan kerja yang luas serta percepatan perekonomian Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Pertanian di dalam kerangka regenerasi petani, kedepannya mengangkat petani milenial lebih masif lagi. Kementan menargetkan sebanyak 2,5 juta petani milenial hingga 2024 mendatang akan diberikan bimbingan teknologi, akses kredit usaha rakyat KUR, serta pengawalan usaha. Adapun Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagio saat diskusi daring Kamis 23 September menilai KUR ini sangat efektif. Oleh sebab itu, Kementan juga mendorong pemaksimalan akses KUR ini bagi petani di Indonesia, khususnya bagi petani milenial. Tentu Kementerian Pertanian akan memfasilitasi itu utamanya pada para milenial, petani milenial. Bukan berarti yang lain tidak. Itu bisa Kementerian Pertanian bisa memfasilitasi itu, nanti bisa menjadi jaminan untuk bisa mengakses KUR itu, untuk sekaligus kita berikan konsepsi untuk usaha apa yang mereka ini. Jadi start from the ending, pasarnya perlu apa, kemudian itu yang kita usahakan. Kasdi menambahkan, banyak usaha di sektor pertanian yang dapat memberikan hasil yang luar biasa, sehingga pinjaman yang diberikan tersebut tergaransi atau dipastikan akan kembali. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Inilah showcase yang digelar di puncak acara Karya Kreatif Indonesia KKI Jawa Barat di Hotel Savoy Homan Bandung,
Jawa Barat pada Kamis 23 September. Pakaian yang digunakan di atas catwalk ini merupakan pakaian dengan bahan kain daur ulang. Tidak hanya pakaian, puncak acara KKI Jawa Barat ini juga menampilkan aneka produk kerajinan dari kulit biji kopi dan sabut kelapa. Mengangkat tema Green Growth Beauty, lestari alamku, lestari bisnisku, acara ini digelar untuk menampilkan kreativitas dari limbah atau sampah yang diubah menjadi berkah bernilai ekonomi tinggi. Melalui acara ini, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Menurut Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, selain memberi pembinaan teknis dan terkait produk, pihaknya juga membantu akses ekspor bagi pelaku UMKM. Mulai dari kita masuk langsung seperti pembinaan teknis, pemberian sarana prasarana, sampai dengan yang penting sekali adalah membantu membuka jalan ekspor. Oleh karena itu tadi di acara ada dari Gunung Luberka, kemudian juga ada dari Frinsa. Itu adalah kita mencoba untuk mempertemukan antara UMKM kreatif ini dengan agregator yang bisa mengekspor. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya menyatakan pemerintah terus mengupayakan pembinaan kepada pelaku UMKM agar melek teknologi sehingga mampu menggunakan fasilitas e-commerce di masa pandemi. Jadi selama ini UMKM sangat terkendala karena mereka tidak mampu untuk dekat dengan dunia teknologi secara luas ya. Mereka sangat tergantung pada bagaimana memasarkan produknya secara offline. Namun tentu kita kerjasama dengan luar biasa. Para UMKM ini diberikan pembekalan terkait dengan bagaimana mereka bisa dekat dengan dunia teknologi. Pelatihan e-commerce sudah dilakukan sedemikian rupa begitu untuk mengimbangi apa yang juga bisa dilakukan saat ini secara perlahan untuk membuka kios-kios kembali begitu ya. Termasuk juga mereka bisa berjualan di mall. Selain memberikan bantuan teknis, sarana dan prasarana serta membuka jalan ekspor, Bank Indonesia pun mendorong perbankan membantu memberikan kredit untuk modal usaha. Diharapkan 37.000 pelaku UMKM di Jawa Barat yang terdampak pandemi bisa berangsur pulih dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, Bank Indonesia maupun perbankan. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian Kilas Nusantara untuk hari ini. Saya Nabila Karisti mewakili segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Jagalah selalu kesehatan Anda pemirsa, juga tetap setia untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terima kasih dan sampai jumpa.